Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman kembali lagi ya di channel saya. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu, saya mau kenalin diri dulu. Nama saya ini Syarif Ramadan. Kalau dulu saya berkenalan sebagai mahasiswa D4 Teknik Elektroindustri PENS. Nah, sekarang saya mengenalkan diri saya sebagai mahasiswa S2 Teknik Elektro dari PENS. Ya, saya akhirnya alhamdulillah bisa lanjut studi ya ke jenjang S2. Oke, jadi kali ini saya mau bikin video untuk sekedar sharing ya. Saya ini dimintai tolong sama pembimbing-pembimbing saya ini, yang mana dari hasil tesis yang sudah saya kerjakan, yang mana judulnya itu adalah implementasi Grey Wolf Optimizer pada PI Controller berbasis EVOC untuk pengendalian motor industri 3 fasa. Ini yang lanjutin dari D4 kemarin, itu sama pembimbing saya diminta untuk sharing, terutama di bagian sensornya, di bagian ADC, kemudian sensor, lalu apa namanya, istilahnya bagaimana kita tuh mengcapture sebuah sinyal, baik itu apapun sinyalnya ya. Yang kalau dalam hal tesis saya ini itu ada sinyal tegangan, itu diproses menggunakan microcontroller, fiturnya bernama ADC, dan nantinya bisa dimonitor pakai software namanya STM Cube Monitor. Diharapkan dari sharing ini tuh teman-teman nanti juga bisa belajar, capture ilmu, atau mungkin bisa implementasi di proyeknya masing-masing ya. Oke, yang pertama saya mau mengawali dari rancangan sensor yang saya buat. Nah, kebetulan karena ini saya pakai PC-nya lab, saya tunjukkan screenshot-nya saja ya. Karena filenya ini ada di laptop saya. Rancangan sensor, desain filter tegangan ya yang saya buat. Kenapa saya pakai filter? Ada kata-kata filter sini ya. Karena saya ini akan baca tegangan AC, yang dia itu adalah tegangan AC line to line, teman-teman. Sorry, line to netral, teman-teman. Jadi, pertama itu saya tentu perlu mengeliminasi frekuensi tinggi, karena saya ini karena baca tekanan AC dari keluaran inverter, otomatis keluarannya itu adalah SPWM, teman-teman ya. SPWM, yang mana SPWM itu bentuknya bukan sinus murni, teman-teman. Kalau sinus murni bacanya enak, tapi ini keluarnya adalah bentuknya seperti sisir-sisir ya, teman-teman ya. Karena SPWM ini kalau teman-teman lihat, dia kepanjangannya adalah sinusoidal pulse width modulation. Nah, kayak gini teman-teman SPWM sinyal. Sinyalnya itu seperti ini hasil jadinya. Nah, ini hasil jadinya itu sinyalnya seperti ini. Karena dia adalah keluaran dari inverter, tidak berupa sinusoidal murni. Maka saya di sini merancang sensor tegangan dulu. Sensor tegangan yang dimana dilengkapi dengan filter supaya kita bisa memproses sinyalnya. Setelah saya filter, gunakan rangkaian low pass filter, filter pasif. Ada komponen R sama C di sini. Tentunya ada perhitungannya teman-teman ya buat nentuin komponen, tapi tidak saya bahas lebih lanjut. Nah, kemudian di sini saya sertakan voltage divider. Kenapa? Karena ini kan kita baca tegangan line to netral dari sistem ya. Yang mungkin tegangan itu bisa tegangan tinggi, bisa 30 volt atau 100 volt, itu tergantung sistem kita. Nah, sedangkan masukan dari ini akan menuju dari voltage divider ini akan menuju ke dua buah op-amp, teman-teman. Op-amp yang mana nanti dia akan masuk ke dari op ini ke microcontroller. Sehingga kita tidak bisa menggunakan tegangan tinggi untuk masuk ke mikro karena itu akan merusak mikro ya. Jadi kita tuh hanya bisa mengcapture bentuk tegangannya tapi dalam amplitude yang diperkecil, di scaling untuk diperkecil. Nah, di sini saya menggunakan voltage divider di sini, di mana saya memperkecilnya sebesar 100 kali pengecilan. Gimana cara ngitungnya? Teman-teman bisa lihat di sini, eh, R yang terbaca untuk tegangan itu adalah 100, R-nya itu 100 ohm, dengan nanti dia akan dibandingkan dengan 10K.
Kalau teman-teman mungkin ingat rumusnya pembagi tegangan, semoga ini saya nggak keliru juga. 10K berarti kan 10.000 ya. Nah, berarti nanti tegangan yang keluar tuh adalah 1/100-nya teman-teman. Nah, dari sini baru masuk ke op amp. Nah, sekarang pertanyaannya gini, kenapa kok butuh op amp gitu ya? Karena di sini kita akan menggunakan rangkaian sinyal conditioning, di mana kita tuh perlu eh, mengkondisikan sinyal agar bisa terbaca oleh microcontroller. Controller ini dia mempunyai fitur namanya ADC, teman-teman ya. ADC. Yang mana ADC ini itu biasanya tertera di mikro nih, berapa bit ADC-nya. Kemudian saya menggunakan STM32F4, itu ADC-nya 12 bit, 12 bit kalau F4. Yang mana kalau 12 bit itu berarti sama dengan 2 pangkat 12 atau sama dengan 4096. Jadi nanti angka data yang bisa dibaca oleh mikro itu nilainya itu mulai dari 1 sampai 4096 atau dari 0, saya agak lupa, mohon maaf. Intinya sampai 4096. Nah, tapi dia oh berarti dari 0, benar. Tapi dia tuh hanya bisa membaca angka 0 sampai 4096 sehingga kalau teman-teman memasukkan sinyalnya itu negatif, otomatis harusnya kan nilai yang masuk itu minus ya. Dia nanti tidak bisa ke-capture sama mikro. Nah, padahal perlu teman-teman tahu kalau sinyal AC itu, sinusoidal itu, nah, dia kan ininya sisi positif, ini negatif kan. Ini misalkan kita pakai contoh jala-jala, ini plus 220, ini minus 220. Dia kan dari 0, 220, turun, minus 220, naik lagi. Kalau teman-teman pakai fitur ADC-nya mikro, maka yang terbaca hanya sisi positifnya aja teman-teman yang ke-capture. Sisi negatifnya nggak capture malah. Nah, maka dari itu kita tuh perlu mensiasati bentuk sinyal tegangan agar bisa masuk dalam skupnya ADC mikro dengan cara apa? Saya di sini mengusulkan untuk memberikan nilai offset ya pada mikro ini, sorry, pada sinyal tegangan masukan mikro ini agar dia masuk dalam skupnya ADC sehingga nanti tegangannya jadi seperti ini teman-teman. Ini positif, ini negatifnya. Nah, yang semula titik mulanya dari sini saya naikkan ke sini, kemudian saya ginikan. Nah, tinggal nanti nilainya ini di scaling aja supaya bisa masuk ke lingkupnya ADC mulai dari 0 sampai 4096 gitu teman-teman. Oke, ini rangkaian dari op amp-nya teman-teman. Sini saya pakai non-inverting amplifier. Eh, saya memanfaatkan fitur summing apa ya, summing sinyal. Jadi sinyal itu saya tambahkan. Saya menambahkan di sini tuh sinyal. Nah, ini kan VA, ini kan sinyal dari pembacaannya ya, sinyal AC-nya masuk sini. Saya summing teman-teman dengan sinyal DC dari microcontroller. Jadi microcontroller ini kan punya supply 5, ada 5 volt, ada 3 volt. Saya ambil tuh dari mikro ini sehingga dia itu nanti seolah-olah tegangannya tuh naik gitu. Nah, ini ada voltage divider teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat ini kan ada 1K sama 1K. Kalau teman-teman lihat pernah belajar apa namanya? Pembagi tegangan menggunakan resistor tuh, maka ini nilainya tuh keluaran sini V out-nya itu sama dengan R-nya ini dibagi kedua R ini. Jadi 1K dibagi 1K tambah 1K sama dengan setengah ya teman-teman ya. Sehingga kalau saya sini pakai 3 volt kalau nggak salah, saya pakai 3 volt sumbernya mikro itu, keluarnya 1,5. Jadi nanti yang kebaca teman-teman itu adalah di sini naik 1,5 volt, startnya dari sini. Oke, saya nggak akan bahas lebih lanjut tentang ADC. Mungkin kalau perlu teman-teman mau saya bahas, saya bahkan video terpisah ya teman-teman ya. Karena ada
pembahasannya sendiri memang. Tapi saya yakin teman-teman juga sudah dapat di perkuliahan. Jadi saya skip aja ya pembahasan tentang ADC ini. Gimana nanti ini Kak korelasinya dengan angka-angka ADC tadi itu saya skip aja. Oke, singkat cerita itu ya teman-teman ya. Nah, lanjut. Ini rangkaian skematik saya. Nah, terus dari desain ini tuh saya buat boardnya dulu teman-teman. Nah, saya buat boardnya seperti ini. Cukup kecil ya teman-teman ya. Saya buatnya ini ukurannya 5,95 cm. Ini 59 mili ya, berarti 5,9 cm. 6 cm lah, 6 cm kali 3 cm. 6 kali 3. Ya kecil teman-teman, seukuran jari jempol kita ya teman-teman. Oke, lanjut. Terus kemudian kita saatnya membuat sinyal, buat codingan ADC-nya teman-teman ya. Nah, sini saya pakai STM Cube IDE teman-teman. Oke, ini sebenarnya rangkaian program saya di tesis ya. Cuma saya eh, pakai nggak apa-apa. Ini terlalu kompleks. Kita hanya singgung saja soal ADC-nya. Jadi di STM ini tuh kita diberikan fitur ADC teman-teman ya. Apa itu ADC? ADC itu kepanjangannya adalah analog to digital converter. Jadi sinyal-sinyal di dunia ini teman-teman ya, sinyal tegangan, suara dan sebagainya itu adalah sinyal analog teman-teman. Nah, di mana komputer itu tidak bisa membaca sinyal analog secara langsung. Harus ada konversi dari yang sinyal analog entah apapun itu bentuknya menjadi sinyal digital, yaitu bentuknya itu nanti menjadi data binary. Eh, Mungkin teman-teman kenal kayak angka 010111 gitu-gitu. Nah, itu sinyal yang bisa diolah sama komputer. Dan di mikro ini itu ada fitur seperti itu teman namanya ADC. Gimana cara makainya? Oke, nanti teman-teman ketika buka STMCube IDE, ini saya pakai yang udah jadi aja ya. Tapi saya kasih tahu awalnya. Pertama teman-teman masuk di clock configuration ini pastikan teman-teman maksimalin aja fiturnya. Kalau F4 ini fiturnya adalah 168 MHz, teman-teman maksimalin aja. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah di analog nih teman-teman. Pakai ADC bebas, saya sih pakai ADC 1. Saya pakai 4 sensor nih teman-teman. 3 sensor tegangan, satunya lagi ini sensor arus. Oke. Nah, nanti ini saya pakai ADC itu tipikal yang DMA teman-teman. DMA Direct Memory Access. Apa itu Mas? Gitu. Agak panjang jelasinnya. Jadi sementara saya hanya tunjukkan saja pakai DMA. Jadi di parameter setting ini teman-teman settingannya kurang lebih seperti ini ya. Kita nyalakan DMA Continuous Request ini sama Continuous Conversion Mode ini kita enable kan. Seingat saya ini asal mulanya disable soalnya teman-teman ya. Kemudian karena kita pakai 4 otomatis number of conversion ini itu nanti teman-teman masukin 4 juga ya supaya keempat sensornya bekerja. Nah, kemudian ada ranking di sini teman-teman. Ranking kira-kira mana sih yang paling prioritas? Kalau saya sih sebenarnya sih prioritasnya itu semuanya sama-sama penting ya. Jadi kasih urut aja. Yang ini channel 1 ya. IN1 ini kan channel 1. Kasih sampling time-nya paling tinggi aja 480 cycle supaya semakin bagus ya teman-teman ya. Dan seterusnya. Oke, kemudian di DMA ini teman-teman nanti jangan lupa tambahkan fitur DMA-nya, klik add. Oh, sorry. Ini aja ya, ini kita buka bedah ini. Nanti kalau teman-teman klik add, nanti kebuka seperti ini teman-teman. Jangan lupa settingannya seperti ini. Modenya mode sirkular, terus kemudian threshold-nya ini pakai half full. Ini half full sama single. Udah sih. Nah, saya di sini ADC-nya itu juga melibatkan timer interrupt teman-teman. Jadi saya ini hanya pakai fitur ADC DMA timer interrupt. Apa itu Mas? Kok ribet banget? Jelasnya panjang ya, tapi saya cut aja. Yang intinya di sini tuh saya pakai ADC yang saya gunakan tuh basisnya tuh saya atur berapa sih sampel yang mau saya ambil dalam waktu 1 detik gitu. Nah, caranya gimana ngaturnya teman-teman? Itu akhirnya kita harus mengaktifkan juga fitur timer di sini. Fitur timer di sini. Nah, saya belum pakai timer 4 ya teman-teman ya, pakai timer 4.
Sebenarnya timer ini tuh nanti fungsinya banyak teman-teman ya, tapi di sini saya pakai timer ini juga salah satunya selain untuk membangkitkan sinyal SPWM untuk tesis saya, itu saya gunakan juga untuk baca sensor, baca nilai tegangan dan arusnya itu tadi. Cara ngitungnya, cara tahu berapa sampel data yang kita dapat teman-teman, itu adalah teman-teman bisa lihat, ini tuh kita pakai timer 4 ya, timer 4 dia termasuk di kategori sebentar timer timer 4 itu masuk di APB1 84 MHz. Maka hitungannya gini teman-teman. 84 MHz itu kita kasih nilai prescaler tuh nilai pembagi ya sebesar angka yang teman-teman kehendaki. Untuk bahasan lebih lanjutnya itu teman-teman bisa coba cari di source YouTube lain kalau nggak salah ada kakak tingkat saya itu juga sudah membahas namanya Mas Aryo Sandi membahas perhitungan prescaler sama ARR. Nah, tadi nilai 84 MHz itu kalau dibagikan sama 1050 dia bernilai bernilai 80 kilohertz, 80 ribu hertz. Nah, kemudian kita bagikan dengan ARR. Jadi kita bagikan lagi angkanya dengan ARR sebesar, kalau saya pakai angkanya ini 40, sehingga nanti saya tuh punya timer dengan sampling frekuensinya tuh 2000 Hz, 2 kilohertz. Yang artinya saya menyampel 2000 data setiap 1 detik. Begitu teman-teman. Oke, ini semoga teman-teman bisa ngikuti sampai sini ya. Saya lanjut lagi. Codingan timer sudah. Oh ya, jangan lupa teman-teman di awal-awal tuh RCC-nya ini di setel ini ya, kristal keramik resonator nih ya. Oke, kemudian lanjut ke codingannya nih sekarang. Ini yang kayaknya teman-teman paling tunggu nih. Nah, tentunya yang pertama adalah jangan lupa teman-teman nih mendeklarasikan ya, apa aja sih variabel-variabel yang diperlukan tuh. PADC, entah namanya apa ya, itu teman-teman jangan lupa deklarasikan. Saya sarankan teman-teman deklarasikan dalam bentuk float. Kenapa? Karena ketika dalam bentuk float ini, artinya nanti bisa membaca angka-angka koma. Kalau dalam bentuk integer, dia akannya pembulatan. Oke, kemudian lanjut lagi. eh, Nah, ini dia. Pertama teman-teman, itu karena kita pakai ADC DMA, teman-teman jangan lupa masukkan nilai, tulis program seperti ini teman-teman ya. ADC value-nya itu kita tadi kan ada empat unit ya yang mau kita fungsikan fitur ADC-nya. Ada 3 sensor tegangan sama 1 sensor arus. Nah, sini saya hanya deklarasinya itu tiga, yaitu eh, yang mulai dari 0, 1, 2, 3. Jadi ada 4 unit kan, 0, 1, 2, 3. Nah, oke. Pertama-tama kita buat tulis program seperti ini teman-teman. Jadi pertama itu program itu eh nah ini. Program ini void halting period ellipse callback ini adalah program untuk mengaktifkan timer interrupt yang sudah kita buat teman-teman ya. Timer utama. Jadi intinya program ini tuh ada timernya loh gitu, ada zona waktunya loh. Nah, kemudian timer berapa sih yang kita pakai? Nah, kita tuliskanlah program ini teman-teman. Nah, nanti di dalam ini baru teman-teman menuliskan program-program yang teman-teman kehendaki, mulai dari program sensor, kemudian program mungkin teman-teman pakai metode apa gitu ya. Saya ini pakai metode GWO, Graph Optimizer ya, sama Evoke, Indirect Field Oriented Control. Saya tuliskan semua dalam program ini. Kenapa? Supaya program itu bisa mendekati real time. Waktunya itu sampelnya berapa itu kelacak semua. Karena kalau kita taruh di bagian while teman-teman ya, di bagian bawah ini. Nah, taruh di sini. Dia tidak ada informasi di sini berapa sih program ini jalan waktunya itu.
dia sampelnya berapa ya tiap 1 detik, itu kita nggak mengetahuinya. Dan itu kalau dibuat alatnya, itu akhirnya kita agak nggak bisa ngasih ukuran yang pas gitu. Oh, sorry teman-teman. Ini saya 4 sensor nih, 3 sensor tegangan sama satu sensor buat throttle ya. Apa namanya potensio. Jadi buat ngatur-ngatur kecepatan motor. Kayak gitu. Oke lanjut. Jadi saya lupa nyampein ya. Kalau gimana sih secara keseluruhan sistem yang hendak saya bangun tuh. Secara keseluruhan tuh mungkin bisa dilihat tuh seperti ini teman-teman ya. Tapi nanti kita itu fokus bahasnya tuh di bagian sini teman-teman. Nah, ini tuh sensor tegangannya. Yang mana kalau saya bikin inverternya juga, generate sinyal SPWM, kemudian nanti masuk dari SPWM ini masuk ke inverter, kemudian nanti masuk ke motor. Nah, tiap tiap fasa ini, saya pakai motor industri 3 fasa, tiap fasanya itu saya baca, saya capture sensor tegangan untuk tegangan line to netralnya. Untuk bisa dapat line to netral itu tentunya dari 3 pasang itu kita hubung singkatkan teman-teman ya. Mungkin kalau secara ini sudah saya hubung singkatkan melalui melalui kapasitor. Tapi kalau misalnya teman-teman masih bingung, mungkin gampangnya gini. Nanti tiap fasa itu teman-teman bisa kasih nilai R yang sama supaya balance ya. R, R, R yang cukup besar teman-teman ya, mungkin 10.000 lah atau 100.000 supaya tidak ada arus yang mengalir ke sini terlalu besar. Kemudian teman-teman shortkan di sini. Nah, ini teman-teman dapat titik netralnya. Sehingga teman-teman kalau membaca fase A ke netral, teman-teman tinggal tarik ini. Tarik ke sini, ini jadi A ke netral. Kalau ke fase yang ini, jadi nanti ini B ke netral. Ininya teman-teman akhirnya dapat tegangan line to netral. Oke, yang mau saya buat tuh insya Allah seperti ini teman-teman ya. Lanjut, karena saya tadi sudah coding teman-teman ya. Nah, nanti setelah codingnya jadi teman-teman bisa klik di sini untuk nge-build programnya pakai Cube IDE. Kemudian teman-teman bisa klik ini untuk ngedownload programnya. Sebelumnya teman-teman ini sudah harus terhubung sama mikro dulu ya. Ini saya sudah terhubung ke microcontroller saya. Nah, saya sudah terhubung ke microcontroller saya. Ini mikronya teman-teman ya. Saya garisi dulu aja. Ini mikronya teman-teman. Terus ini atas ini adalah rangkaian board untuk driver. Di bawah ini ada board untuk inverter. Nanti terhubungannya itu pakai portnya di sini teman-teman. Sorry, sorry. Nah, port ini teman-teman ya. Nah, sekarang sudah selesai teman-teman ya. Kita lanjut ke bagian monitoringnya. Ini yang cukup seru teman-teman. Jadi STM ini tuh menyediakan fitur untuk melakukan proses monitoring. Namanya tuh STM Cube Monitor. Teman-teman nanti bisa download softwarenya, baik itu Cube IDE, Cube Monitor, itu di website resminya st.com. Oke, jadi di st.com itu teman-teman bisa login dulu, bikin akun lah, pakai akun emailnya teman-teman, Google Mail bisa. Kemudian sini teman-teman nanti dipersilahkan untuk mendownload. Nah, nanti teman-teman ketika baru buka Cube Monitor, ini nanti tampilan awalnya tuh tidak seribet ini teman-teman ya. Ini sudah saya edit. Awal mula dapat dapat ini sama ini, kemudian nanti terhubung ke satu port ini dan kemudian ini untuk masuk ke dashboard. Nah, saya pakai seperti ini ya kurang lebih teman-teman ya. Teman-teman monggo nanti bisa istilahnya apa kalau mau lihat kok screenshot kemudian mau kopas-kopas juga boleh. Nah, pertama yang perlu kita lakukan adalah kita memasukkan codingan kita tuh kita perkenalkan sama STM Geek Monitor. Caranya gimana? Eh, dengan cara seperti ini teman-teman ya. Ini teman-teman kita buka.
Kemudian di executable ini teman-teman ketik yang gambar bolpen ini. Nah, folder ini teman-teman masukkan folder letak eh, posisi codingannya teman-teman. Nah, saya ini kan pakai codingannya tuh ini ya teman-teman ya. Mana? Ini buka, masuk ke debug. Nah, ini file ini tuh yang dibutuhkan sama Cube Monitor. Teman-teman tinggal copy aja lokasi folder ini, kemudian dimasukkan ke sini. Nanti filenya otomatis dia akan mencari dan ketemu ini. Nah, setelah dimasukkan, baru tuh keluar nih variabel listnya sebanyak ini. Nah, teman-teman pilih mana yang mau di-capture. Karena kasusnya ini adalah sensor tegangan, saya mau baca untuk V1 ya. V1 ini tuh kalau di codingan kita tadi, itu dia adalah nilai tegangan yang sudah saya RMS-kan. Oke, caranya untuk meng-RMS-kan gimana? Teman-teman monggo bisa coba cari source YouTube lain. Atau kalau mau saya bahas juga monggo teman-teman tulis aja ya di komentar nanti. Mana yang perlu saya bahas lebih dalam? Mas Nibras, ini bahas dong lebih dalam. Oke. Tolong saya dikasih tahu supaya nanti bisa jadi pembahasan kita selanjutnya ya teman-teman ya. Kemudian setelah kita milih ini saya baca VA, VA2, saya baca semua tegangannya lah istilahnya. Terus RMS ini saya baca satu. Setelah selesai semua teman-teman ya, dan jangan lupa teman-teman rakit seperti ini. Nah, VA itu di sini ya. Oh ya, sini. Nah, ini teman-teman jangan di note di note ini teman-teman masukkan yang mau teman-teman baca VA, VB, VC sama V1. Nah, kemudian jangan lupa untuk hubungkan ke Node untuk membuat chartnya, teman-teman ya. Nah, setelah selesai di deploy, kemudian masuk ke dashboard. Nah, ini dashboardnya awal, teman-teman ya. Oke, saya lanjutkan, teman-teman. Jadi setelah di deploy, kemudian kita masuk ke dashboard. Nah, ini sebenarnya dashboardnya sudah saya desain ya sebelumnya, teman-teman ya. Sebenarnya bukan desain juga sih. Dia auto ke desain seperti ini. Cuma tata letaknya itu saya rapikan itu sudah saya atur di sini. Jadi kayak berapa lebar, panjang sama lebar dari masing-masing kolom dashboard, teman-teman bisa setting di sini ya, teman-teman ya. Oke, masuk ke dashboard. Nanti kita dihadapkan sama tiga pemilihan. Ada start acquisition, stop acquisition, sama clear graph. Ini untuk memulai, saya klik. Nah, ini untuk pembahasan video kali ini kita fokuskan di sini, teman-teman ya. Pembacaan sensor saya gitu. Nah, ini sensornya yang saya baca itu kayak ini. Jadi awal tuh sensor yang terbaca itu memang eh, saya sudah kalibrasi supaya nilainya itu nol. Nah, kemudian ketika saya putar nih potensiometer ya atau throttle-nya, saya besarkan nilai tegangannya. Nah, nah itu kebacanya gini teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini. Kalau misalnya saya stop, nah nilai yang biru ini itu adalah nilai RMS dari VA. Jadi RMS ini apa sih sebenarnya definisi RMS itu? Teman-teman kalau baca pakai alat ukur voltmeter, avometer, itu yang dibaca itu adalah nilai RMS-nya. Makanya angkanya itu stabil. Kita baca gelombang sinus ya, gelombang tegangan yang dari rumah kita itu bentuknya sinus. Kok bisa keluarnya itu angkanya angka yang stabil? Itu karena nilainya sudah di RMS-kan. Nah ini kalau kita lihat di sini, saya coba besarkan. Nah, RMS-nya itu saya di sini sekitar berapa nih? Sekitar ini kita bisa zoom ya teman-teman ya. Sorry. Ada sekitar 12 di 12 volt RMS gitu. Nah, lanjut lagi dari sekitar 12 volt RMS. Coba saya perbesar lagi nih. Saya kecepatan motornya ibaratnya saya tambah gitu ya. Nah, di sini. Nah, maka dia eh,
Mentok di sini saya pakainya itu tegangan terbaca adalah 21 volt line to neutral AC. Line to neutral ya teman-teman ya. Oke, kurang lebih seperti itu sih teman-teman buat baca tegangan menggunakan fitur ADC dari microcontroller. Tahapan awal-awalnya bagaimana story dari tesis saya secara sekilas. Saya sini cuma capture bahas tentang sensor tegangannya aja. Kalau bahas yang lain-lainnya mungkin bisa di lain video ya teman-teman ya, atau di kemudian hari. Monggo teman-teman kalau ada yang perlu saya bahas bisa request aja di kolom komentar. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih untuk sharing-sharing dan diskusinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.